Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Gimana kabarnya Dikin? Ya aku sih baik ya Dis. Karena tuh aku nggak tahu kenapa tapi suasana hari ini tuh membuat aku sangat bahagia. Kalau kamu gimana nih Dis? Kalau aku sih hari ini feeling amazing banget ya Kin. Iya. Apalagi sekarang kita kedatangan tamu yang spesial banget nih Kin. Nah dan tentunya kita tamunya ini berkesan dan sangat menginspirasi. Inspirasi Kin. banget Iya. ya. Aku tuh kepo banget ya sebelum kita spill nih. Mending kita perkenalan dulu Dis. Oh iya, hampir aja spoiler tadi. Kita tadi Selalu semangat, selalu semangat. Udah langsung aja perkenalkan, aku Gladys dari kelas 8F. Perkenalkan, aku Kina dari kelas 8D dan kami dari Ekskul Jurnalistik SMP Lab School Cibubur. Yeay. Nah, di Ekskul Jurnalistik tuh ngapain aja sih Kin? Jadi pokoknya Ekskul Jurnalistik itu banyak kegiatan. Jadi kita tuh bisa belajar videografi, habis itu kita bisa belajar menulis, ada juga studi kasus. Habis itu sekarang kita lagi podcast. Pokoknya seru banget. Berarti secara tidak langsung tuh Ekskul Jurnalistik mengajarkan kita untuk berbicara ya Kin? Iya, jadi itu kayak public speaking gitu. Kita bisa bicara dengan orang lain. Berkah Ekskul ini loh, kita tuh bisa mewawancarai tokoh-tokoh hebat Lab School. Ya, baik. Kita langsung spill nih orangnya deh. Oke, nah selamat datang untuk Kepala Sekolah SMA Cibubur, Bapak Muhammad Taufik, MPD dalam rangka podcast Adiwiyata. Halo, assalamualaikum semuanya. Yeay. Jadi gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak hebat nih dari tim jurnalistik. Alhamdulillah. Dalam kegiatan podcast pertama ya, nih Iya. dari teman-teman jurnalistik ya. Ini hebat nih, luar biasa sudah memulai hal yang baik. Asik. Jadi Bapak Muhammad Taufik itu merupakan Bapak Kepala Sekolah SMP Lab School Cibubur sejak 2019 ya Pak. Keren. Wah, udah banget tuh Kin. Nah, kita langsung mulai aja nih Pak dari Ya. pertanyaan pertama. Tapi sebelum itu tuh kayak saya bingung nih Pak, kalau misalnya saya di mobil tuh banyak banget Pak poster-poster tentang PSB, Iya. tentang SMA Cibubur. Tapi tuh di atas tuh ada kayak logo Adiwiyata dan kadang tuh saya bingung Adiwiyata tuh artinya apa nih Pak? Oh gitu ya. Iya. Baik, terima kasih nih atas pertanyaannya. Memang SMP Lab School Cibubur ini sekolah yang berdiri dari tahun 2011 ya. Ya. Kita ini sekolah yang ketiga. Sebelumnya ada sekolah di Lab School di Jakarta. Lab School Kebayoran, dan kita ini ada di Lab School Cibubur. Nah, setelah kita ada lagi Lab School Cirinde yang tahun ini baru saja dibuka, itu ada di Ciracas dan Bintaro. Iya. Nah, ini memang hal yang menjadi tanggung jawab bersama bagaimana bisa mengembangkan pendidikan ya di berbagai daerah. Nah, mungkin kalau ditanya ada logo, sebenarnya bukan hanya logo Adiwiyata tuh, ada logo sekolah penggerak. Iya, ada banyak sih logonya. Ada logo-logo yang kita juga mengadakan pembelajaran yang berbasis STEAM ya kan. Iya. Itu bagian dari pembelajaran kita. Nah, memang nih untuk sekolah beberapa prestasi nih dari tahun 2018 kita ini pernah mendapat penghargaan sebagai sekolah sahabat keluarga. Keren juga. Dimana dalam setiap aktivitasnya kita melibatkan orang tua dalam melakukan berbagai macam program-program sekolah. Wow. Kemudian juga kita pernah menjadi sekolah penggerak nih ketika pandemi, dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran yang waktu itu tantangannya adalah dilaksanakan secara daring gitu ya. Nah ini kita mengikuti program sebagai sekolah penggerak yang akhirnya menerapkan kurikulum penggerak. Dan alhamdulillah sebenarnya ini dimulai tahun 2023 program Adiwiyata ini. Nah ini program Adiwiyata ini adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya ini dimana sekolah itu kita ditantang untuk mampu meningkatkan ya kesadaran dan pengetahuan warga sekolah tentang pelestarian lingkungan. Jadi bagaimana masyarakat atau warga sekolah itu memahami, menjaga arti pentingnya lingkungan hidup. Itu judulnya besar banget ya. Berarti atau mungkin kalau kita pernah dengar juga ada program yang disebut juga dengan Green School. Green School ya. Di lingkungan kalau misalnya kita sudah mencakup ke dunia internasional ya. Keren. Berarti SMA Cibubur tuh terpilih ya Pak untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Berawal dari rekomendasi tentunya. Dari Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi, ketika mereka berkunjung ke sekolah, mereka itu
merekomendasikan sekolah kita untuk menjadi salah satu sekolah yang mengikuti program Adiwiyata ini, gitu. Karena dinilai kita sudah melakukan beberapa aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam program Adiwiyata itu, misalnya bagaimana penghijauan di sekolah, bagaimana sekolah itu menerapkan kesadaran bagi warga sekolah untuk membuang sampah atau mengolah sampah dengan baik. Nah, itu bagaimana kita juga diupayakan untuk melakukan penghematan listrik, penghematan air dan lain sebagainya. Itu jadi bagian yang akhirnya kita direkomendasikan nih oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi untuk mengikuti program Adiwiyata. Jadi tuh bahkan sebelum program ini ada tuh Life School tuh udah emang keren ya lingkungannya. Sudah beberapa hal yang kita jalankan. Iya, keren. Jadi saya mau nanya nih Pak, apa saja pencapaian Life School dalam program Adiwiyata? Dalam program Adiwiyata kita ada beberapa program ya tentu kita jalankan. Misalnya bagaimana menumbuhkan kesadaran anak-anak kita untuk mengelola sampah dengan baik gitu ya. Bagaimana memanfaatkan sampah yang ada di sekolah ini untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih produktif gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu program unggulan kita gitu ya. Kita kumpulkan sampah-sampahnya itu, kemudian kita pisahkan mana yang bisa kita gunakan untuk diproduksi menjadi alat-alat yang bisa berguna gitu ya, bisa kita manfaatkan kembali gitu. Nah, itu kan bagian dari sebenarnya targetnya kita bisa mengembangkan itu menjadi sebagai yang disebut dengan ekonomi sirkulasi. Bagaimana bisa berputar tuh ekonomi, nggak hanya kan selama ini kan kalau mungkin kita kamu pernah dengar anak-anak namanya ekonomi linier gitu ya, yang dimana setelah diproduksi pakai terus buang. Nah, tapi kita gimana bisa memanfaatkan atau memproduksi barang itu kita bisa perbaiki, kemudian kita bisa gunakan kembali. Nah, itu kan saya mah dengarnya tuh reduce, reuse, recycle. Iya, bener banget. Dengarnya reduce, reuse, recycle. Itu bahasa Indonesianya reduce, reuse, recycle. Nah, itu nanti radionya ke situ ya. Kita bisa juga bagaimana memperbaiki dulu gitu dan bisa kita gunakan kembali. Jadi ada sirkulasi lah gitu. Biar bisa. Ya. Berarti itu termasuk kenapa Adiwiyata itu dilaksanakan di sekolah ini, Pak? Betul. Nah, harapannya tentunya Adiwiyata itu menjadi sebuah gerakan. Gerakan yang menumbuhkan kesadaran pada siswa untuk bagaimana bisa berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, jadi membangun kesadaran, membangun mindset itu menjadi hal yang penting, menjadi hal yang utama, bahwa ini bukan hanya sekedar program yang kemudian hilang gitu, tapi bagaimana supaya terus tumbuh di di mindset para siswa bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Gitu, pentingnya kita mengelola, melestarikan gitu ya, menjaga lingkungan hidup itu dengan baik gitu. Apalagi isu di Kota Bekasi itu kan isu bagaimana kita mengolah sampah gitu. Dan ini termasuk ya Kota Bekasi itu menjadi salah satu yang menjadi mendapat perhatian khusus kita mengelola, terutama isu sampah plastik kan yang mungkin dalam proses penguraian itu lama banget dan itu pasti bisa merusak lingkungan kalau misalnya kita tidak membangun kesadaran dan kepedulian dari sekarang. Nah, salah satunya adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu ya di tingkat SMP ini saya pikir menjadi salah satu faktor yang penting menumbuhkan kesadaran bagi para siswa dan warga sekolah tentunya untuk bagaimana bisa gitu ya peduli terhadap lingkungan. Iya, baik. Berarti dampaknya tuh nggak cuma buat kita doang ya, Pak. Dampaknya besar juga, Pak. Apalagi Adiwiyata ini juga buat menurunkan isu plastik yang ada. Baik. Jadi saya mau nanya nih Pak, kan Adiwiyata itu pasti nggak sembarang-sembarang nih ya. Bagaimana dan siapa saja pihak-pihak yang termasuk dalam penilaian tersebut? Gitu ya. Yang paling utama tentunya dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi, kemudian kita sekarang sudah di tingkat provinsi, berarti Dinas Lingkungan Hidup di tingkat provinsi Jawa Barat, dan beberapa komunitas-komunitas nih yang terlibat ya untuk kita diberikan edukasi tentang bagaimana mengelola sampah, bagaimana memanfaatkan atau mengelola energi dengan baik, penghematan listrik, penghematan air, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, tanaman dan sebagainya, itu juga menjadi hal yang terlibat ya dalam proses ini gitu. Jadi ya kita sebenarnya membangun komunitas-komunitas juga, hubungan-hubungan juga dengan berbagai macam pihak. Misalnya contoh ada
bank sampah nih. Bank sampah. Ya, yang kita juga akan libatkan gitu ya, kita akan libatkan dalam proses bagaimana mengelola sampah di SMP Laskar Cibubur khususnya. Berarti Iya. program ini gede juga ya Pak Iya. berkolaborasinya. Iya. Habis itu orang yang nilai itu juga profesional ya Iya, pasti. pasti banget. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana prosedur pelaksanaan program ini untuk mencapai kejuaraan nih Pak? Malah sebenarnya ini kalau dibilang bukan kejuaraan, tapi ini adalah penghargaan dari oke. Dinas Lingkungan Hidup, dari Kementerian Lingkungan Hidup Wow, oke. bagi sekolah-sekolah yang menerapkan gitu ya, disebutnya adalah peduli dan sadar bagaimana menciptakan budaya untuk cinta terhadap lingkungan hidupnya. Iya. Jadi itu penting banget buat sekolah bagaimana menumbuhkan sedini mungkin kesadaran akan kepedulian terhadap lingkungan. Karena kalau kita jaga lingkungan, insya Allah lingkungan akan alam juga akan menjaga kita kan. Ya. Kamu masih ingat gak sih waktu kita di waktu kita field study itu, habis itu mereka tuh menjaga alam banget. Iya, gitu ya sih. itu alamnya bagus banget karena mereka juga Iya, menjaganya, ya kan? Habis itu mereka tuh jalannya tuh one line gitu biar rumputnya tuh nggak ketek. Iya, itu mereka tuh jaga banget. Apalagi rumput-rumput yang di bawah yang biasanya kita injak itu, mereka jaga dengan baik. Iya. Saya mau nanya lagi nih Pak. Boleh. Oke. Faktor-faktor apa saja yang mendukung kejuaraan sekolah kami dalam rangkaian Adiwiyata Project? Ada berbagai macam faktor ya. Ya. Pertama kita selain melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi ya mengkonservasi air, energi, bagaimana melakukan penghematan energi, penghematan air, juga melakukan penanaman pohon, terus kemudian kita bikin biopuri dan sebagainya. Juga ada beberapa inovasi-inovasi yang kita lakukan. Misalnya bikin tempat sampah yang menggunakan coding tuh, Oh, iya. hanya menggunakan sensor kan, akhirnya sampahnya bisa tutupnya bisa kebuka kan sendiri. Sebenarnya tuh kita sudah lakukan gitu, dan itu bukan angkatan kamu ya, itu yang bikin ini ya? Kayaknya bukan angkatan Berarti saya di dah. atas kamu ya, yang bikin gitu. Tapi kita tuh punyanya yang merah, kuning, hijau. Iya. Oh, kamu belum, karena kamu baru industrial trip kan? Iya. Nah, nanti arahnya ada, nanti bikin. Oh, gelar karya. Gelar karya. Nanti Gelar kamu karya kamu kita nanti akan bikin bikin kayak itu gitu. tuh. Inovasinya salah satunya. Spoiler nih. Spoiler nih, dapat Oh, spoiler. belum dijelaskan atau Udah ketika dijelasin, tapi kita Kayaknya bukan tentang sampah deh. waktu itu bikin bukan ya? Oh, enggak Pak, kita tuh tentang Prambanan sama apa tuh? batik. Oh, batik. beda Berarti lagi, kamu bikin Pak. yang format yang bagaimana bikin penjelasan melalui suara itu ya. Iya. Tapi itu kayaknya menarik deh. Ya, tapi menarik. itu pernah kita buat itu. Nah, itu jadi salah satu bentuk inovasi. Selain kita bikin ekoenzim, terus juga bikin hidroponik dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu inovasi dan penilaian tentang Adiwiyata di sekolah Iya. kita. Jadi itu juga memanfaatkan teknologi sekarang juga ya Pak. Wah, anti ketinggalan zaman nih Nah, Pak. dan itu coding ya. Wah, nggak kaleng-kaleng itu Pak, kalau coding susah banget. mengadap ke zaman modern nih. Iya, globalisasi. Nah, selanjutnya nih Pak, apa hambatan yang dilalui dalam menjalankan program Adiwiyata nih Pak? Nah, ya memang pertanyaannya bagus banget gitu. Bagaimana sih hambatannya? Hambatannya adalah kita sebutnya ini tantangan ya sebenarnya. Ini Iya, tadi tantangan. merubah mindset itu. Merubah mindset. mindset. Nah, bagaimana supaya bahwa Sadar. program Adiwiyata ini menjadi sebuah gerakan. Gerakan yang Dan bukan hanya bagus. program Betul. gitu. Jadi bagaimana ini program kesadaran bersama. Itu yang bukan hanya para siswa tapi seluruh warga sekolah. Ini kita kan sudah nih memilah sampah nih ya. Tapi ketika dibuang di pengangkutannya ternyata kita melihat masih ada beberapa yang digabung gitu. Paling kita udah coba pisah tuh organik, anorganik gitu kan ya. Tapi ada beberapa yang itu kan juga menjadi salah satu tantangan. Nah, saya pikir sih mungkin kedepannya bagaimana supaya tentang budaya lingkungan ini, hidup ini akan terus dikembangkan, akan terus disampaikan kepada seluruh warga sekolah sehingga menjadi sebuah gerakan. Ya, berarti itu kami sebagai siswa-siswi itu harus menetapkan Adiwiyata sebagai gerakan. Iya. Yes. Duh, oke. Menurut Bapak, apakah program ini itu dapat membawa dampak atau manfaat langsung untuk isu limbah sampah di Indonesia? Pastilah. Pasti. Ya, pastinya. Harapannya seperti itu karena kalau disiapkan darimu sekarang ya, dari sejak dini, insya Allah nanti kamu akan menjadi sebuah kebiasaan karena memang program ini Amin. harus dibuat secara terus-menerus, terencana dan terus-menerus. Nggak Sampai boleh terputus SMS, tuh, ya. sampai nggak stop. Iya, Iya. menjadi Sampai sebuah kerja. budaya gitu. Menjadi sebuah budaya di para siswa sehingga nanti akan
akan terus ke bawah nih sampai kamu dewasa, sampai kamu mungkin hidup dalam lingkungan yang global yang kita punya semangat yang sama bagaimana melestarikan dan menjaga lingkungan ini sampah, terutama dengan pengelolaan sampah ya. Ini isu yang sekarang ini penting ya, bagaimana mengelola sampah. Fondasinya. Nanti kita lebih ke pembiasaan dini ya Pak untuk mengolah sampah. Nah, ngomong-ngomong mengolah sampah, gimana sih Pak pengelolaan sampah di SMA Cibubur tuh Pak? Kan nanti tuh organik, non-organik, dan kebetulan ada bank sampah juga Pak. Iya, aku heran banget loh. Iya, pas awal tuh aku kira tuh kayak itu apaan tempat sampah gitu kan. Nah, saya sampai sekarang tuh masih kayak orang-orang gimana sih cara kerjanya itu? Iya. Pertama ya yang kita bisa lakukan itu adalah kita pengen tahu dulu nih sebenarnya sampah di SMP Laskul Cibubur tuh seberapa banyak sih, gitu ya. Setelah itu baru kita coba pisahkan nih yang organik dan non-organik. Mana yang bisa kita kelola, bisa kita jadikan satu hal yang bisa produktif lagi, yang bisa kita reuse tadi ya, recycle kemudian di reuse tadi. Mana yang bisa terus kita jadikan sebuah produk, kemudian akhirnya bisa kita timbang lagi nih, mana sampah yang benar-benar kita buang ke tempat pembuangan sampah gitu ya. Kalau itu berkurang berarti kan ada semacam upaya untuk bagaimana mengurangi sampah gitu ya yang bisa kita ulang kembali. Nah, kalau di bank sampah itu sebenarnya nanti targetnya kita setiap anak itu nanti punya buku tabungan, namanya juga bang. Oh iya bang, buku tabungan. Nah, sampah yang kamu buang ya kan ya. Catatannya ada di situ, berapa yang diterima, berapa yang kamu setorkan, mana yang bisa kita jadikan alat-alat produk-produk yang bisa kita daur ulang dan sebagainya. Nah itu nanti arahnya ke sana. Jadi ibaratnya bank sampah itu ya memang seperti bank sebenarnya, tapi memang produk yang atau yang kita jalankan itu adalah dalam bentuk sampah aja. Nah kita pilih tuh mana sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan, mana yang memang akhirnya kita buang ke tempat pembuangan sampah. Harapannya adalah mengurangi ya sampah yang bisa kita buang langsung ke tempat pembuangan akhir sampah. Ya, tentunya tuh program Adiwiyata itu kayak mengajar siswa kan ya Pak. Jadi menurut Bapak ya dampak yang bisa didapatkan untuk siswa dalam program ini tuh apa Pak? Dampaknya tentunya adalah boleh positif, boleh negatif. Betul, dampaknya yang paling pertama tentunya kamu dapat edukasi ya. Bagaimana kamu membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah itu saya pikir itu penting banget gitu ya. Karena melalui edukasi inilah, melalui pendidikan inilah kita bisa menyiapkan generasi-generasi yang lebih peduli ya terhadap lingkungan. Nah itu harapannya seperti itu. Yang kedua tentunya ya kamu bisa menikmati akhirnya nih. Kalau misalnya kamu jaga lingkungan, tadi lingkungan alam akan menjaga kita kan. Nah, dari segi musibahnya, dari segi bencananya, artinya kita bisa kurangi nih. Atau mungkin kita bisa minimalisir gitu ya. Contoh lah misalnya banjir, pasti orang tahu sebenarnya sebabnya karena kita buang sampah tidak pada tempatnya. Tapi ada banyak orang yang masih masih denial loh Pak. Kan? Tapi kalau kita berpikirnya ya udah masih banyak yang buang gitu, terus kemudian kita ikut aja. Berarti kan kurang kesadaran diri ya Pak. Akhirnya di mana? Dimulai dari diri kita. Dimulai dari sekolah kita gitu kan ya, dari hal yang paling sederhana, dimulai dari diri kita, dimulai dari teman-teman kita, dimulai dari sekolah kita, yang harapannya itu bisa nanti berdampak yang lebih luas untuk Indonesia. Kan dunia tadi gitu kan. Karena memang Indonesia tuh bener paru-parunya dunia loh. Gitu ya. Airnya masih bersih banget. Hutannya banyak banget. Hutannya masih oksigen kayak oksigennya luar biasa. Kalau nggak kita yang menjaga, siapa lagi? Benar banget Pak. Habis di Indonesia tuh bisa langsung dunia, habis itu kita semuanya asli gitu. Nah selanjutnya nih Pak, apa peningkatan antara siswa SMP Laskul Cibubur dalam pengamalan nilai dan visi program sekolah di Wihata? Ya, kalau visi SMP Laskul Cibubur kan, kita menciptakan terwujudnya peserta didik yang unggul, terus kemudian lagi memiliki karakter, berintelektual tinggi, berwawasan, berwawasan, lingkungan, dengan berlandaskan ketakwaan. Nah, dari situ kita bisa paham bahwa memang salah satu visi sekolah kita adalah bagaimana anak-anak siswa kita ini memiliki wawasan global dan lingkungan, sadar lingkungan. Nah, salah satunya adalah kita menciptakan sekolah yang hijau, yang asri, yang sehat, yang aman, dan bagaimana menanamkan kecintaan terhadap lingkungan, menjaga lingkungan itu menjadi hal yang
harus kita lakukan gitu ya. Untuk tadi pencapaian visi tersebut. Nah, jadi pastinya itu memiliki dampak harapannya itu bahwa anak-anak punya kesadaran, punya mindset, setidaknya mereka sudah tahu nih cara buang sampah organik dan organik, terus bagaimana bangun kesadaran membuang sampah pada tempatnya, bagaimana kita menggunakan air secukupnya gitu kan ya, bagaimana kita memanfaatkan, setidaknya kalaupun ada masih mungkin ya berapa anak-anak yang butuh diingatkan, ya itu menjadi bentuk tanggung jawab bersama akhirnya. Nah, itu kerannya dimatikan misalnya ketika kita selesai berwudu, atau lampunya dimatiin. Lampunya dimatiin. AC-nya dimatiin. Terus LCD-nya dimatikan setelah kita menggunakan, itu kan salah satu bentuk kepedulian ya. Bukan artinya membatasi, bukan, tapi kita memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita memanfaatkan sesuai kebutuhan, itu tentunya punya dampak yang baik juga kan buat kita. Berarti tidak hanya nggak boros gitu kan. Tapi kita melakukan aksi juga nih Pak. Aksi dong, gitu. Tapi kebanyakan itu kita tuh memikirkan itu sebagai perintah, tapi ini tuh untuk kebaikan diri sendiri gitu. banget. Itu balik ke kita juga ya. Dan harapannya nanti sejalan nih sama kamu di rumah. Kebiasaan ya. Hemat listrikan ini kan pasti punya dampak ya. Kalau kamu memanfaatkan listrik ini kan pasti ada dampak lingkungan juga yang bisa disebabkan gitu kan. Misalnya ini kita masih banyak menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara kan, itu pasti ada polusi di sana, ada efek negatif CO2, ada juga bahayanya terhadap lingkungan. Tapi kalau kamu mengurangi juga punya dampak, tentunya kita menjadi punya peran untuk menjaga lingkungan lah. Jadi setidaknya kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan kami mengurangi itu sebagai sekolah gitu. Jadi tuh sekolah, kita bayangin Cibubur, Cirende, Kebayoran, semua sekolah kayak gitu. Keren juga. Berarti Indonesia bakal lebih asli. Jadi sebuah gerakan kan? Jadi sebuah gerakan. Di Bekasi aja yang angkatan kita tuh, itu ada sekitar lebih dari 10 sekolah. Wow, di Bekasi aja. Di Bekasi aja. Yang tahun ini ya, tahun 2024 ya. Kemarin kita sama-sama mendapatkan penghargaan Adibian. Dan itu secara nggak langsung kita bentuk komunitas tuh, sambil belajar tuh, sekolah ini punya ide kreatif apa, sekolah ini punya ide kreatif apa yang bisa kita saling bertukar ya, informasi, bertukar pengetahuan, karena memang kita punya satu gitu ya keyakinan bahwa dengan menjaga lingkungan, dengan membangun kesadaran lingkungan yang dimulai dari warga sekolah, pendidikan anak-anak SMP, ini insya Allah akan membawa dampak yang positif juga buat negara kita selanjutnya ke depannya. Satu hal kecil itu bisa memberi dampak generasi emas semua dunia gitu loh. Iya, benar banget kan. Nah, Pak, apakah ada rencana untuk menjadikan program sampah di SMP Life School Cibubur untuk menjadi sebuah usaha sebagai bagian dari program melahirkan entrepreneur remaja? Nah, itu ada. Tadi saya bilang ada yang disebut dengan ekonomi tadi sirkulasi ya. Bagaimana kita memikirkan nih, nggak sebagai ekonomi yang hanya linear, hanya buat, pakai, buang gitu, tapi bagaimana kita menggunakan kembali, memperbaiki, kemudian menggunakan kembali yang bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi adanya kesinambungan yang terus menerus gitu ya. Jadi ini kan pemikiran yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kita memanfaatkan pengelolaan sampah. Ternyata itu punya nilai ekonomi yang baik gitu ya, punya dampak ekonomi juga yang positif gitu ya, yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan gitu, bukan hanya kesejahteraan ya kita sebagai siswa, tapi kesejahteraan negara kita pada umumnya gitu loh. Jadi ya itu penting gitu. Jadi kita nggak juga apa-apa beli, selesai pakai beli gitu kan ya, kan ada uang di situ yang juga bisa bisa kita hemat lah, bisa kita gunakan untuk yang lain, untuk yang lain gitu. Kalau bisa kita berpikir bahwa ketika kita ingin menciptakan sebuah produk, kita juga berpikir bagaimana keberlanjutannya gitu. Dan menghematnya. Gitu. Kamu pakai tumbler kan bisa pakai ulang kan, kalau botol yang daripada sekali beli pakai lagi, buang, sekali pakai buang gitu, tapi kita bisa gunakan yang bisa berulang-ulang gitu. Karena kan bisa juga kan nggak mengganggu kesehatan juga gitu kan, tetap kita jadi perhatian
pentingnya kesehatan, kemudian juga higienitas dan sebagainya. Makanya kita tuh harus pakai tumbler sih setiap Iya. hari. Setelah aku dengar alasannya tuh kayak, waduh bener juga ya. Harus pakai tadi habis beli tumbler. plastik. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri wawancara ini ya Pak, ada tidak harapan atau target yang ingin dicapai terkait program Adiwiyata? Oke, tentunya harapannya adalah ini akan terus berkesinambungan. Kalau Ya. penghargaan itu kan sebenarnya bagian dari upaya yang kita lakukan. Sebenarnya target saya itu ada target kita semuanya gitu ya, bahwa gimana kita membangun kesadaran tadi, gitu ya, membangun kesadaran bagi para siswa, membentuk mindsetnya akan cinta terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, itu yang paling penting. Kalau penghargaan nanti akan datang lah kalau kita Bonus ya. Penghargaan itu bonus. tapi yang paling penting itu membangun kesadaran tadi, gitu. Dan Bangun ini pengen kesadaran. harapannya menjadi sebuah gerakan nih. Kalaupun nanti kita berkesempatan untuk ke tingkat selanjutnya di tingkat nasional, Amin. ini udah menjadi sebuah gerakan, gitu. Jadi semua siswa tuh bergerak, nggak hanya mungkin Sekolah ini, kelompok-kelompok sekolah ini. tertentu, Ya. gitu ya, atau mungkin siswa-siswa tertentu yang kita Diberikan gelar. kesempatan gitu kan ya untuk berperan aktif, tapi inginnya semua siswa punya kesadaran itu, bukan hanya siswa ya, semua warga sekolah. Artinya kepala sekolahnya, gurunya, penjaga sekolahnya, gitu ya, kantinnya, gitu ya, juga menyiapkan kantin yang sehat, gitu kan ya. Terus semuanya. Terus tuh kayak lagi renovasi Iya, gitu ya, renovasi di kantin tuh kayak besar-besaran kantin tuh banget. besar banget. Itu gimana sih Rangka? Ya, itu salah satunya tujuannya kita ingin menciptakan kantin yang sehat ya. Wow. Gitu. Jadi di situ mungkin nanti yang disiapkan bagaimana mulai dari anak-anak itu cuci tangannya, gitu kan ya. Terus bagaimana menu makanannya juga menu makanan yang sehat. Sampai setelah itu juga bagaimana mereka meletakkan sisa makanan sesuai dengan tempatnya, gitu ya. Jadi ada urutan-urutan lah bagaimana menyiapkan kantin yang memberikan pelayanan yang lebih baik, gitu ya. Gitu, dan membangun juga kemandirian siswa, gitu, membangun Keren kemandirian. juga ya, Ya, berarti kita harus ngebangun juga kesadaran diri juga Iya. Pak. Padahal kayak membuang Paling sampah penting tuh loh. kayak simple banget Pak. Dengan sekedar membuang sampah doang, tapi dampaknya gede banget Iya. buat kita juga. Tapi kalau misalnya buang sampah terus tiba-tiba plastiknya kemana gitu, nggak ketemu sampah. Nah, nggak kerasa nih Pak, kita udah di akhir podcast. Iya. Banget nih Kin. Ini saya terima kasih banget nih. Iya, kami juga Pak. Sekarang saya udah nggak bingung lagi nih Pak, apa arti logo Adiwiyata? Iya, ternyata itu logo Adiwiyata itu lebih dalam daripada Ada logo. maknanya dong Kin. Nah, maknanya tuh dalam banget. Nah, terima kasih ya Pak untuk kehadirannya hari ini, Sama-sama, bermanfaat terima sekali kasih. Pak. Semoga semuanya diberikan Amin. kelancaran, Ya, khususnya amin. tim jurnalistik juga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Ya, terima kasih ya Pak. Khusus untuk podcast pertamanya. Sukses Bersama nih Kin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Biar gak kelewatan untuk podcast selanjutnya. Kami tunggu kehadiran kalian di Eskul Jurnalistik.